Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Ketua Divisi Data dan Informasi, Ibu Betty Epsilon Idrus. Yang kami hormati, Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, Bapak Masyur Sampunajaya. Yang kami hormati, Bapak Ibu Ketua dan Anggota KPU KIP Provinsi dan KPU KIP Kabupaten. Yang kami hormati kepada Bapak Ibu pejabat struktural dan pejabat fungsional di KPU RI, KPU KIP Provinsi, KPU KIP Kabupaten Kota. Yang kami hormati Bapak Bangkit Wiryawan selaku narasumber, serta Bapak Ibu peserta webinar series KPU yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan nikmatnya kita bisa berkumpul secara virtual. Perkenalkan, saya Fadil Rahmat selaku moderator hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, seri webinar kita hari ini mengusung tema Cyber Troops ala KPU, pemanfaatan Big Data Analitik untuk perbaikan demokrasi di Indonesia. Tema ini sangat relevan dengan kondisi saat ini, di mana pemanfaatan Big Data Analitik menjadi langkah strategis bagi KPU dalam menghadapi dinamika informasi serta potensi aktivitas cyber troops yang dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap penyelenggara pemilu. Baik Bapak Ibu, sebelum acara dimulai, izinkan saya menyampaikan beberapa tata tertib. Yang pertama, mohon peserta untuk mematikan mikrofon selama pemaparan berlangsung. Kemudian, jika ada pertanyaan, nanti akan ditanyakan di sesi tanya jawab. Baik Bapak Ibu, marilah kita mulai acara hari ini. Acara akan diawali laporan oleh Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, Bapak Masyur Sampunajaya. Kepada Bapak Masyur dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ketua Divisi Data dan Informasi, Bu Betty Epsilon Idrus. Yang saya hormati seluruh pejabat dari provinsi, Ketua Divisi Datin dan juga Ketua dan anggota KPU Provinsi, KIP Aceh, kemudian juga para Ketua dan anggota KPU Kabupaten Kota dan KIP Kabupaten Kota. Yang saya hormati para rekan-rekan seluruh pejabat struktural fungsional di seluruh provinsi dan kabupaten kota. Puji syukur, alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk mengikuti webinar series yang ke-8 yang mengambil tema adalah Cyber Troop ala KPU, bagaimana pemanfaatan Big Data Analitik untuk perbaikan demokrasi di Indonesia. Pada kesempatan ini nanti pemateri akan dibawakan oleh Bapak Bangkit Wiryawan, dosen dari Universitas Diponegoro. Mungkin juga nanti akan disampaikan juga materi secara singkat dari Pak Wijayanto, selaku juga Wakil Rektor 4 bidang riset, inovasi, kerjasama, dan komunikasi publik di Universitas Diponegoro. Beliau juga merupakan associate profesor dengan spesialisasi dalam politik digital dan demokrasi. Nah, sebagai laporan kami, Bu Kadip, kenapa tema ini kami pilih? Karena yang pertama adalah memberikan pemahaman mengenai penggunaan Big Data Analitik dalam pengawasan informasi terkait pemilu. Yang kedua, bagaimana nanti cara KPU bisa menjelaskan dalam memetakan isu dan sentimen publik di ruang digital. Selanjutnya juga mendorong penggunaan teknologi yang etis, akuntabel, dan berbasis data dalam proses demokrasi. Selanjutnya kemudian tema ini dipilih dalam rangka memperkuat literasi digital serta kemampuan membaca dinamika opini publik dan potensi disinformasi. Ini akan menjadi sebuah tema yang bagus dan mudah-mudahan nanti dapat diikuti secara utuh oleh teman-teman di provinsi dan kabupaten kota.
harapan kami webinar-webinar series ini bisa diikuti karena kami laporkan juga sudah 852 link yang hari ini mengikuti. Biasanya kita 1.000, mungkin teman-teman Kadip, kemudian juga para pejabat struktural bisa mengingatkan kembali para teman-teman yang biasanya mengikuti. Kita biasanya 1.000 bahkan 1.000 lebih yang hadir pada setiap webinar series. Ini dapat kami sampaikan, Kadip. Terima kasih atas kesempatan. Mohon nanti Bu Kadip juga bisa memberikan arahan kepada kami semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kapus Datin, Bapak Masyur. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan sambutan dan arahan Ketua Divisi Data dan Informasi, Ibu Betty Epsilon Idrus. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Buat teman-teman Pusdatin, ada hadir Pak Kapusdatin. Terima kasih teman-teman Kadif beserta ketua, mungkinnya ada ketua dan anggota KPU Provinsi, lalu ada teman-teman operator yang berkesempatan hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah sudah hadir dari Undip dalam hal ini untuk penyampaian webinar series kita yang sudah ke beberapa kali begitu ya. Tapi tema kali ini ada tentang Cyber Troops ala KPU, pemanfaatan Big Data Analytics untuk perbaikan demokrasi di Indonesia. Kalau kita browsing apa itu Cyber Troops itu adalah pasukan dunia maya, intinya begitu. Jadi pasukannya cyber. Kira-kira karena kita tahu ya, kalau di masa election itu terlalu banyak isu, baik isu yang tendensius, isu yang negatif terhadap KPU. Sementara kita juga dihadapkan dengan beberapa persoalan teknis yang harus kita lakukan di masa-masa tahapan, maka kira-kira kita bisa nggak ya membentuk gitu ya suatu cyber troops ala KPU, tetapi apa-apa yang kita sampaikan kepada publik itu memanfaatkan analisa big data gitu ya, agar publik dapat mengerti apa yang dikerjakan oleh KPU dengan bahasa publik. Saya rasa demikian. Oleh karenanya pada kesempatan siang hari ini kita sama-sama belajar dengan dengan pembicara begitu, apa saja sebenarnya dunia ini sudah ngapain saja tentang cyber troops. Nanti idenya yang bagus mungkin bisa kita adopt dengan memanfaatkan big data analytics di Indonesia untuk perbaikan kinerja KPU, karena kalau kinerja KPU baik tentu akan juga memperbaiki wajah demokratisasi di Indonesia. Ujung-ujungnya adalah meningkatkan kepercayaan publik terhadap Komisi Pemilihan Umum. Ketika publik percaya, tentu juga akan percaya terhadap hasil. Ketika percaya terhadap hasil, maka secara politik menguntungkan tanda kutip suasana demokratisasi di Indonesia. Saya rasa demikian, Mas dan Mbak semuanya. Mari kita dengarkan sama-sama tanpa berpanjang lebar dan kita buka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Betty atas arahan dan sambutannya. Baik Bapak Ibu, masuklah kita ke acara inti, yaitu pemaparan materi. Hari ini telah hadir dan bergabung melalui Zoom narasumber kita yang luar biasa dan sangat berkompeten di bidangnya, yaitu Bapak Bangkit Wiryawan PhD. Beliau seorang peneliti dengan pengalaman 12 tahun dalam penelitian kuantitatif dan sekarang bekerja di Departemen Politik dan Pemerintah Universitas Diponegoro Semarang. Kepada Bapak Wiryawan, kami dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Fadil, Ibu Kadif, Bu Betty, Pak Kapus, Pak Kapus Informasi. Hari ini saya seharusnya presentasi yang kedua. Presentasi pertama itu dari Pak Wakil Rektor 4 akan bicara tentang peran cyber troops yang lebih luas. Jadi tim penelitiannya Pak Wijayanto ini sudah bekerja sama
dengan tim dari Universitas Amsterdam, Prof. Ward Berenschot, lalu kemudian ada Associate Professor Yatun Satramijaya. Namanya Yatun Satramijaya, tapi beliau orang Belanda, punya keturunan dari Jawa Barat. Lalu kemudian ada Chris Rauchrop, dan ada banyak lagi tim dari berbagai negara. Iya, Ada yang dari Filipina, dari Thailand. Oh, Pak Warek sudah bergabung. Silakan Pak Warek. iya, baik. Eh, Tadi sudah dibuka dengan sangat baik ya, oleh Bu Komisioner, Bu Betty Idrus, Bu Dr. Betty Idrus lebih tepatnya, soon to be Doktor. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, dan tadi juga sudah dimulai oleh Pak Bangkit Wiryawan yang memberikan perkenalan singkat. eh Maaf ini ada sedikit informasi terkait waktu. Saya pikir mulainya setengah dua, jadi saya pikir saya udah datang awal gitu. Ternyata mulainya jam satu ya, atau bagaimana nih? Oh belum belum mulai, jadi pas. Ya, eh, saya mungkin gantian memperkenalkan Dr. Bangkit Wiryawan ini adalah peneliti senior di LPDIS sekaligus pengajar di Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Diponegoro yang nanti akan bersama saya untuk presentasi. Kami sama-sama mengajar mata kuliah komunikasi pemerintahan, Betul. eh, Bu Betty. Jadi satu tim, dan Pak Bangkit inilah tim saya juga di penelitian Belanda bersama Belanda tentang pasukan siber, dan juga kita satu lagi riset tentang dengan support Kedutaan Besar Belanda tentang pemetaan eh, adopsi internet ya oleh masyarakat sipil dari Aceh sampai Papua di Indonesia. Nah, pada siang hari ini saya melihat nih sudah banyak pesertanya ya, semuanya merah-merah ternyata. Backgroundnya sama nih, saya nggak dapat background, jadi sebagai background yang ada, dan judulnya semua Cybertubes ala KPU gitu. Ini judulnya cukup eh, cukup apa ya, cukup eye catching gitu. Ini ide dari Bu Betty ini. Nah, tapi nanti akan kita jelaskan apakah benar kita akan memakai pasukan siber ala KPU, atau apa lebih tepatnya itu cyber troops-nya kita namai gitu. Nah, saya akan memulai presentasi karena waktunya cukup panjang ya. Saya mendapat info 3 jam itu. Saya akan memberikan materi mungkin di setengah jam awal sebagai perkenalan tentang pasukan siber itu apa, yang nanti akan dilanjutkan oleh Pak Bangkit. Apakah saya bisa share screen? Mudah-mudahan bisa. Saya akan lihat. Aksesnya udah dibuka, Gus Datin. Sudah, Bu? Sudah ya? Oke, baik. Saya akan pastikan lagi. Ya. Sebenarnya saya ada kesulitan untuk share screen. Mungkin biar Pak Bangkit, saya akan kirimkan PowerPoint saya ke Pak Bangkit untuk di-share. Oke. Ini karena laptop baru nih, Bu Komisioner. Jadi, Pengumuman laptop baru, pengumuman. jadi laptopnya terlalu canggih gitu, sampai yang pakai nggak tahu caranya. Laptopnya sudah cukup lama sih, cuman kita masih suka pakai yang lama gitu, sampai yang lama nih mati. Baru gitu pakai yang baru. Ya emang pengumuman sedikit ya. Baik, terima kasih. Em, Seperti tampak pada satu siang pada bulan apa saya lupa, saya mengundang Bu Komisioner untuk launching bukunya. Jadi beliau pasti punya bukunya. eh di mana pada buku ini tim riset kami yang terdiri saya sendiri dengan Profesor Ward Barnscott dari Amsterdam
lalu kemudian Nyatu Sastramijaya dari Amsterdam, Chris Wigrok juga dari Amsterdam. Kami menulis tentang pasukan siber, operasi pengaruh dan masa depan demokrasi di Indonesia. Meskipun judulnya Indonesia, namun pada bagian buku ini kita juga membandingkan pasukan siber di dua negara yang lain di Asia Tenggara, yaitu di Filipina dan juga di Thailand. Nah, pertanyaannya adalah apa itu cyber troops dan operasi pengaruh eh, yang kita kaji? Next slide, Pak Bangkit. Nah, riset ini sebenarnya dimulai dari satu peristiwa pada September 2019. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah eh, bekerja di KPU atau belum pada waktu itu ya, sekitar 6 tahun yang lalu, di mana kita mengetahui pada waktu itu ada revisi Undang-Undang KPK oleh pemerintah bersama dengan DPR. Hanya saja memang pada waktu itu revisinya terjadi dengan begitu cepat ya. Sidangnya hanya 20 menit, lalu kemudian revisi disahkan. Next slide. Slide berikutnya. Nah, revisi ini menarik karena pada waktu itu kita tahu ada gelombang protes terhadap revisi ini dari mahasiswa, dari para aktivis, dari akademisi, dan juga ada ratusan ya mahasiswa pada waktu itu yang luka-luka. Ada 2 orang meninggal karena memprotes ya, dan kemudian ada represi di situ, ada reaksi. Dan menarik, slide. Meskipun ada demonstrasi yang luas, nah ternyata di media sosial itu ada gelombang dukungan yang luar biasa. Nah, gelombang dukungan ini muncul di antara lain di Twitter, di X ya sekarang namanya, dengan berbagai tagar, antara lain revisi Undang-Undang KPK untuk NKRI, KPK kuat korupsi turun, KPK lebih baik, KPK Taliban, KPK cengeng, tembok kantor KPK karena tembok waktu itu kritis ya, dan kemudian juga mendukung penolakan gitu, termasuk yang tidak setuju ada revisi, dan KPK patuh aturan. Nah, eh, ketika menyimak hal ini, next slide, ada tagar-tagar tersebut, kita juga melihat ada konten-konten yang disebarkan bahwa KPK ini adalah tempatnya Taliban. Next. Maka kemudian ada satu pertanyaan sederhana dari buku ini. Jadi mungkin Bapak Ibu aktif di media sosial, aktif di Twitter, di Facebook, di mana-mana itu. Ketika melihat ada satu hal yang viral, pertanyaan kita sederhana sebenarnya. Siapa yang memulai keviralan itu, gitu? Siapa yang memulai viralitas itu? Siapa yang ada di balik percakapan yang luar biasa banyak itu, yang luar biasa masif ya? Pada waktu KPK dan Taliban menolak revisi undang KPK itu ada 500.000 lebih ya, 0,5 juta percakapan dalam waktu 1 minggu. Nah, untuk berbagai kasus, ada yang sampai jutaan ya. Nanti akan saya share kasus apa saja. Nah, maka buku ini adalah sebuah ikhtiar untuk memahami bagaimana ruang digital yang kita bayangkan tak terbatas dan bebas itu ternyata mengalami penyempitan karena ternyata opininya jadi tunggal, itu narasinya tunggal, gitu. Nah, ternyata narasi yang tunggal itu, eh, atau mungkin kadang-kadang ada polarisasi ya, hanya dua saja di satu dunia yang seharusnya ada beragam, ternyata bisa jadi ada narasi tunggal atau hanya dua narasi saja yang kemudian mengalami polarisasi itu. Kita pengen tahu siapa yang ada di balik itu, bagaimana operasinya, dan bisa menguasai ruang publik digital di Indonesia. Next slide. Nah, sebelumnya kita definisikan terlebih dahulu apa itu operasi pengaruh. Jadi operasi pengaruh adalah penggunaan taktik digital yang terkoordinasi dalam memanipulasi opini publik, seringkali secara tersembunyi dan untuk tujuan politik atau ekonomi. Jadi penggunaan berbagai taktik digital yang terkoordinasi dalam memanipulasi opini publik, seringkali secara tersembunyi dan untuk tujuan politik dan ekonomi.
dalam berbagai riset kita menemukan bahwa taktik digital ini itu macam-macam ya caranya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian melihat ada satu percakapan yang viral ya, eh, kita eh, bagaimana tahu bahwa itu adalah bahwa terjadi satu operasi pengaruh gitu atau ada upaya untuk menggiring opini publik di sana atau manipulasi opini publik di sana. Dalam riset kami yang dilakukan selama 5 tahun terakhir, itu antara lain ciri-cirinya adalah pertama, biasanya narasi itu mengalami peningkatan volume yang sangat cepat dalam waktu yang sangat singkat, atau kita sebutnya tsunami percakapan, gitu. Ciri-cirinya, salah satunya ya. Yang kedua, narasi itu disebarkan oleh eh, atau dalam bentuk konten-konten yang sangat bagus gitu, yang grafis yang bagus ya, gambar yang bagus seperti tadi itu yang KPI tadi ada gambar yang disebarkan, ada caption yang bagus atau ada konten video yang bagus yang itu eh, sangat besar kemungkinan dibikin oleh profesional, bukan oleh kalau dalam saya bicara di kelas itu ke mahasiswa, oleh mahasiswa yang sedang iseng atau patah hati atau lagi diputusin oleh pacarnya misalnya atau habis ujian nilainya jeblok. Bukan, itu oleh profesional. Jadi yang pertama adalah tsunami percakapan, dua kontennya profesional. Yang ketiga, operasi pengaruh itu terjadi ketika kita bisa lihat akun-akun yang menyebarkannya. Biasanya namanya aneh-aneh ya. Kadang-kadang dulu ada akun yang sangat terkenal namanya Trio Macan, ada Fania Ciprut di Gembor FC dan seterusnya dan sebagainya. Jadi bukan nama yang sebenarnya itu. Nah, lalu kemudian di situ kita tahu bahwa itu digerakkan oleh yang namanya kita menyebutnya buzzers ya. Buzzer itu akun anonimus yang kita nggak tahu siapa gitu. Ya, tidak memakai nama sendiri. Ya, kadang-kadang ada juga influencers atau akun yang sesungguhnya gitu. Nah, eh, berikutnya adalah itu ciri-ciri secara umum ya. Ya. Nah, di sini maka kemudian kita melihat jenis aktor yang terlibat gitu. Apa itu pasukan siber? Nah, di sini ada buzzers atau mereka yang akunnya itu eh memakai nama samaran atau influencers atau nama dia memakai namanya sendiri. Ya. Tapi dia juga ikut bergerak untuk mempopulerkan narasi tertentu. Nah, cybertruth ini adalah ciri-cirinya dia akunnya anonim, terus dibayar secara diam-diam, dibayar secara rahasia, dan dari buzzer dan influencers. Ini berbeda dengan aktivis media sosial misalnya. Kalau Pak Bangkit tuh memprotes di media sosial atau di akun akun Twitternya, akun Facebooknya, Instagramnya, menyampaikan pendapat tertentu, namanya jelas itu aktivis media sosial, nggak dibayar dia ya. Nah, tapi ada juga akun anonim yang dia memang ada karena eh dia pengen protes hal tertentu secara sukarela ada juga. Nah, kalau itu kita sebut sebagai troll gitu. Ya, jadi ciri-cirinya adalah eh, dia dibayar juga secara rahasia. Next. Maka kita mendefinisikan cybertruth atau pasukan siber sebagai jaringan aktor yang dibayar secara diam-diam untuk menyebarkan pesan politik tertentu menggunakan akun media sosial dengan memakai identitas palsu atau tidak mencantumkan nama pribadi untuk terlibat dalam kampanye terorganisasi untuk memanipulasi opini publik. Ya, ini secara umum ya, gitu. Jadi jaringan aktor yang dibayar secara diam-diam untuk menyebarkan pesan politik tertentu menggunakan akun media sosial yang memakai identitas palsu atau tidak menentukan nama pribadi untuk terlibat dalam kampanye terorganisasi untuk manipulasi opini publik. Nah, ini definisi yang kita ciptakan untuk buku ini, yang teorisasi yang kita hasilkan, meskipun juga kita tambah bahwa kadang-kadang dia juga memakai akun sendiri yang kita sebut sebagai influencers, dia masuk juga di sana. Next. Eh, Nah, penelitian yang kita lakukan, kan kalau penelitian selalu ada metodenya ya. Kita melakukan wawancara terhadap 102 anggota pasukan siber. Yang pertama dari tahun 2021 sampai 2022 dan yang kedua 2023 sampai dengan 2024.
Lalu kemudian kita mengkombinasikannya dengan analisa big data di Twitter, lalu kemudian kita melakukan social network analysis. Kita juga melakukan etnografi digital atau pengamatan terhadap internet ya, untuk melihat makna, bahasa, dan perubahannya. Nah, saya akan jelaskan lebih jauh bagaimana kita bisa melakukan wawancara dan seterusnya. Next slide. Nah, secara metodologis bisa dijelaskan sebagai berikut. Pertama, ketika kita melihat ada percakapan yang mencurigakan, ya, sebagai pengamat kita melihat, wah ini percakapannya sepertinya ciri-cirinya masuk semua nih. Pertama, tsunami percakapan terjadi. Kedua, akunnya banyak yang anonim. Ketiga, eh, kontennya profesional banget gitu ya kan. Keempat, ciri-ciri yang keempat adalah dia eh, tentang isu-isu yang sedang kontroversial gitu. Maka kita melakukan analisa big data, kita melakukan klasterisasi. Siapa saja sih akun yang terlibat, bagaimana percakapannya, bagaimana ini misalnya satu nih yang muncul. Ini untuk kasus KPK kita bekerjasama dengan Drone Emprit ya dalam hal ini. Lalu kemudian kita menyusun list daftar akun yang mencurigakan. List daftar akun ya. Nah, daftar akun yang mencurigakan ini kemudian kita tunjukkan kepada para peneliti kita. Nah, dalam hal ini memang kita beruntung bahwa kami ya dalam hal ini eh tim peneliti inilah tim peneliti yang berpengalaman di dunia itu, di dunia perbuzzeran ya. Eh Beberapa adalah dulu ex atau mantan anggota pasukan siber gitu, yang kemudian memutuskan jadi peneliti. Ceritanya agak agak apa agak lucu sih. Jadi pada waktu itu saya kenal seorang kawan yang juga membantu saya menjadi asisten peneliti selama sekian tahun. Lalu saya tanya ke dia, Mas kenal nggak teman atau mungkin temannya teman yang aktif sebagai cyber troops atau sebagai buzzers gitu. Tanpa diduga dia mengatakan, Mas dulu saya koordinator buzzers gitu. Nah di situ kemudian dari dia saya kenal yang lain-lain dan kemudian membentuk satu tim yang sudah sama-sama sudah tidak aktif lagi sebagai cyber troops. Nah, mereka bisa mengenali itu. Oh, ini buzzers nih. Ini emang dibayar dia, ini enggak gitu. Nah, karena kalau dari pengamatan ini saja, kita nggak bisa tahu tuh apakah dia buzzer beneran apa enggak. Setelah kita datangi, maka kita perlu wawancara, kita tanyain gitu. Apakah dia itu memang dibayar dalam hal ini untuk melakukan pekerjaan itu. Slide berikutnya. Next. Ya, nah temuan kita dalam beberapa kasus ya, pada Pilpres gitu, pada revisi Undang-Undang KPK, New Normal, Omnibus Law, kudeta terhadap internal di Partai Demokrat ya sebagai riset tahap pertama, lalu tahap kedua kita melakukan riset pada kasus pemilihan ibu kota, RKUHP, Jokowi 3 periode dan pemilihan presiden 2024. Temuan kami adalah kami menemukan satu industri baru yang telah muncul memperkerjakan ribuan orang di Indonesia yang berjuang untuk memengaruhi debat publik dan pemilu. Pasukan siber ini tidak hanya digunakan untuk kampanye pemilu, tapi juga untuk manipulasi dukungan terhadap kebijakan dan melemahkan oposisi. Nah, jadi ternyata yang namanya opini itu bisa diarahkan ya. Nah, oleh pasukan siber ini melalui operasi pengaruh. Nah, apakah bisa digunakan juga untuk tujuan yang baik untuk mendorong demokrasi, membangun kredibilitas? Nah, seharusnya bisa. Tapi cara-caranya mungkin harus lebih baik ya, berbeda gitu. Nah, kita akan sampai di sana. Next, berikutnya. Oke, teman kita siapa saja mereka dilihat dari distribusi pekerjaan, ternyata macam-macam ya. Ada konsultan media, ada juga akademisi, ada dosen ya, lalu ada aktivis, ada ASN ya, ada tenaga kesehatan, ada freelancers, ada jurnalis, ada mahasiswa, ada guru, ada wira swastawan, macam-macam. Next, berikutnya.
Nah, ini dari sisi pekerjaan. Ternyata cybertruth itu pekerjaannya sebagian besar S1 ya. Eh, ada yang S2, ada yang S3. Jadi pendidikannya rata-rata tinggi. Mereka orang-orang yang sangat terdidik ya, sangat pinter sebenarnya. Next. Nah, bagaimana sih organisasinya? Nah, ini kira-kira organisasinya. Ada koordinator, yaitu individu yang merekrut pasukan siber dan mengkoordinasikan aktivitas mereka. Koordinator inilah yang kemudian berhubungan dengan politisi atau konsultannya politisi atau orang yang dekat dengan politisi dan dia mendapat order project gitu. Lalu koordinator ini kemudian merekrut buzzers, artinya orang-orang yang sudah punya akun di media sosial dengan nama samaran. Nah, maka ada yang namanya di istilah perbuzzeran itu berternak akun. Eh, seorang individu itu, seorang buzzer itu bisa punya eh halo, bisa punya banyak akun, akun anonim atau akun buzzers gitu. Belum belum. Balik balik Bang Magid. Ya. Lalu kemudian ada juga yang namanya influencers, individu dengan ketenaran dan jumlah pengikut yang tinggi. Nah, eh, kadang-kadang ada tokoh politik atau public figure yang terkenal, yang kita tahu dia didengarkan oleh banyak orang. eh Orang-orang ini bisa juga bekerja menjadi bagian dari pasukan siber eh, untuk mengiring opini publik tertentu. Nah, yang ketiga ada content creator. Jadi ada satu agen khusus sebagai bagian dari pasukan siber ini yang kerjaannya adalah tugasnya adalah membuat konten, ya, membuat konten eh, dengan berbagai cara ya. Nah, biasanya para pembuat konten pasukan siber ini mereka punya kesadaran tentang wah kira-kira konten seperti apa yang satu bisa viral, dua seksi buat media sehingga kemudian bisa diberitakan, bisa diamplifikasi oleh media. Nah, jadi ini adalah organisasi pasukan siber secara singkat ya. Oke, next. Berapa mereka dibayar ya? Buzzer biasanya dibayar sekitar ya 450 dolar euro nih per bulan, artinya sekitar ya 6 sampai 10 juta. Lalu konten kreator itu lebih murah sekitar ya 5 sampai 7 juta. Koordinator eh, per akun biasanya bisa sampai belasan juta ya per bulan. Sedangkan kalau influencers ini dia dibayar lebih mahal, eh, 20 jutaan per bulan, atau dia nggak dibayar dengan uang, tapi dibayar dengan posisi tertentu, posisi politik sebagai komisaris ya, sebagai staf sus dan sebagainya. Next slide. Nah, siapa dari mana saja mereka mendapat bayaran? Dari politisi, cepat saja. Ini wawancaranya dengan Cybertrooper. Next, partai politik ya. Misalnya pada masa pemilu nih, gitu ya. Next, berikutnya pemerintah gitu. Ini informasi yang kita dapatkan dari informan ya. Jadi dia dibayar oleh kementerian tertentu, misalnya melalui satu item namanya kampanye media sosial. Next, misalnya dalam kasus new normal. Terus, lalu pengusaha juga. Pengusaha dalam pemilu itu dia menggunakan pasukan siber untuk mendukung calon presiden atau calon wakil presiden tertentu. Itu yang kita dapatkan dari informan ya. Tentunya saya mau kasih disclaimer bahwa ini adalah data yang kita peroleh dari informan yang tentu saja kita nggak cek, misalnya seperti digital forensik gitu-gitu. Jadi ini bisa dikatakan semacam dugaan lah, data ini disebut sebagai dugaan yang berasal dari data penelitian gitu. Jadi kebenaran penelitian ya, bukan kebenaran hukum, berbeda. Kalau hukum pasti harus ke pengadilan dulu dan sebagainya.
Terus. Nah, pertanyaannya adalah mengapa pasukan siber bisa berdampak besar, bisa kemudian membuat narasi tunggal, bisa merekayasa opini publik di media sosial, bisa pengaruh besar. Nah, yang pertama adalah karena pesan mereka mendapatkan banyak penayangan dan retweet. Biasanya mereka punya eh ini ya, punya berbagai akun tuh. Ada akun robot ya yang isinya bukan digerakkan oleh manusia tapi digerakkan oleh otomatisasi gitu, AI gitu. Selain itu juga mereka jumlahnya memang banyak gitu. Lalu kemudian mereka cerdas dalam menciptakan narasi ya. Jadi tadi saya sampaikan kontennya dicari yang seksi gitu. Misalnya kasus kudeta terhadap ini ya di Partai Demokrat itu dibikin satu isu eh, bahwa ketua umum Partai Demokrat waktu itu terlibat dalam skandal asmara misalnya. Nah, pada saat itu memang ada yang lagi viral artis yang terkena skandal asmara. Jadi apa yang lagi viral itu digunakan. Jadi itu riding the wave ya. Lalu dalam hal ini media sosial, media mainstream, jurnalisme itu memberikan kontribusi karena mengamplifikasi. Kadang-kadang mengamplifikasinya itu tidak selalu menyetujui apa yang jadi konten atau narasinya cybertroops gitu. Seperti eh, Tribun Solo ini ya pada kasus KPK sebenarnya menuliskan bahwa peneliti LIPI itu nggak setuju bahwa di KPK ada Taliban gitu. Next, next. Nah di Tempo misalnya peneliti LIPI mengatakan tidak ada Taliban, ya kan? Busro Mugas mengatakan tidak ada Taliban di KPK, itu dipolitisasi itu. Lalu Detik juga memberitakan. Namun dalam teori agenda setting itu, kebetulan saya Pak Bangkit ini belajar tentang media ini ya, tentang agenda setting media ya. Jadi dalam teori agenda setting itu bunyinya adalah media mungkin tidak selalu bisa membuat kita setuju pada satu hal. Tapi media akan selalu bisa membuat kita untuk memikirkan hal itu gitu. Jadi kalau misalnya ada satu narasi hari ini nih, tiba-tiba ya KPU kinerjanya buruk misalnya atau ada terpaan buruk gosip gitu tertentu pada anggota KPU tertentu gitu secara masif gitu. Meskipun isinya mengcounternya, tapi kalau beritanya secara viral itu, maka orang kemudian akan pelan-pelan memikirkan kayak Taliban ini. Meskipun isinya bantahan-bantahan, tapi kan setiap hari mereka mengkonsumsi percakapan tentang ini, lama-lama orang jadi perhatian mereka dan satu lagi teori namanya teori propaganda ya. Propaganda itu bunyinya adalah satu kebohongan kalau diulang terus-menerus secara masif dalam waktu yang lama, maka lama-lama akan terasa seperti kebenaran gitu. Nah, itulah mengapa disebut sebagai sosial media propaganda atau computational propaganda, propaganda komputasi. Karena masif, lama, dalam waktu yang lama gitu, intensitasnya juga tinggi gitu. Lama orang akan tergiring opininya. Next. Nah, kenapa kita khawatir? Karena ini bisa berbahaya untuk demokrasi. Lalu kemudian membatasi kebebasan berekspresi terhadap melalui serangan terhadap masyarakat ya. Memperkuat mereka yang punya uang karena oligarki ya, dia punya narasi, dia pengen ada kebijakan tertentu, dia pakai gunakan itu gitu. Ya, dan hanya orang punya duit memang yang bisa melakukannya. Next, terus eh mungkin saya cukupkan di sini. Nanti akan dilanjutkan oleh Pak Bangkit. Tutup aja screen-nya, Pak Bangkit. Yang mau saya sampaikan adalah sebelum ditutup, kita tahu nih, jadi kan dari riset yang telah kita lakukan, kita tahu bahwa ternyata opini publik itu bisa diarahkan, gitu. Bahwa ternyata bahkan manipulasi opini publik itu terjadi di ranah digital, gitu. Ya, nah,
Terima kasih Mbak Betty. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, bisa nggak, memang ini pertanyaan yang dialami juga oleh masyarakat sipil, tidak hanya KPU ya. Terus gimana ya masyarakat sipil bisa menandingi pasukan siber ini? Bisa untuk melakukan mengcounter opini gitu. Apakah masyarakat sipil perlu membuat pasukan siber gitu? Cyber troops ala eh, CSO misalnya. Nah, dalam hal ini ada beberapa hal yang bisa kita ambil dari riset tentang pasukan siber. Yang pertama adalah kita perlu eh, mengkampanyekan kebaikan juga. Ya. Ketika Bertups itu mengkampanyekan untuk agenda-agenda yang bermasalah, maka kita perlu mengkampanyekan agenda-agenda yang baik gitu. Maka cara-caranya harus baik. Nah, apa bedanya? Kalau pasukan siber itu menggunakan agen-agen yang dibayar secara rahasia dan pakai pasukan yang anonim, maka masyarakat sipil harus menggunakan eh, akun yang asli gitu, tidak anonim gitu. Ya, akun beneran gitu. Itu satu ya. eh Akunnya kita pakai akun beneran. Kedua, tentunya kita menggunakan relawan gitu, bukan dibayar gitu. Ya, masa sipil kebetulan jumlahnya banyak ya. Nah, KPU ini punya anggota yang banyak. Jadi digunakanlah untuk mengkampanyekan kinerja-kinerja KPU misalnya, atau memberikan narasi yang positif tentang KPU gitu. Nah, eh, yang ketiga, kalau pasukan siber itu menggunakan konten-konten yang memanipulasi, nah seringkali kontennya itu tidak benar, maka eh, kita, pasukan kita ini adalah pasukan yang selain dia organik, eh, dia juga menggunakan eh, konten yang benar gitu, data gitu. Yang saya sampaikan adalah data gitu. Dan kalau pasukan siber ini biasanya satu arah, dia nyebar konten dan pergi, maka eh masyarakat sipil, karena ini kita beneran konten asli, organik, tidak hanya nyebar tapi juga membangun dialog di sana. Kalau ada pertanyaan, dijawab. Karena ciri dari era digital itu adalah engagement gitu. Nah, jadi maka mudah-mudahan dengan begitu akan pulih kepercayaan publik ya. Eh, Kontennya harus based on data, jujur, lalu ada transparansi, ada keterbukaan sehingga trust akan terbangun gitu. Nah, tujuannya pada akhirnya adalah akan memperkuat demokrasi. Nah, nanti Pak Bangkit akan men-share eh, bagaimana secara lebih spesifik tentang bagaimana komunikasi publik itu dilakukan. Publik yang baik itu dilakukan ya. Yang berbeda dengan cara-cara pasukan siber tadi gitu. Ini Ya. eh, Bu Betty menyampaikan speed recovery ya. Jadi terima kasih. Ini kadang-kadang begini kalau para akademisi dan para aktivis pemilu ya, para anggota KPU ini semangatnya besar gitu, tapi bodinya ini tidak mengikuti semangatnya. Jadi tubuhnya ini ternyata minta istirahat gitu, tapi aktivitasnya dan semangatnya masih besar. Mungkin begitu dari saya. Silahkan nanti akan dilanjutkan oleh Pak Bangkit. Sebelum saya off, kalau misalnya ada pertanyaan boleh gitu. Tapi kalau tidak, eh, akan dilanjutkan oleh Pak Bangkit. Terima kasih Bapak Wijayanto atas paparan yang sangat luar biasa. Semoga ilmu yang diberikan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Baik Ya, Bapak Ibu, Bu Betty sudah men-summarize dengan baik ya. Akunnya real, relawan, tidak berbayar ya gitu. Kalau enggak ya berbayar memang iya. Kalau dia pegawai KPU ya berbayar. Tapi kan itu pun semua orang juga tahu gitu bahwa dia adalah jadi yang membedakan cybertube dengan tidak adalah dia dibayar tapi nggak ngaku kalau dibayar. Nah itu tuh dibayar dengan rahasia gitu ya. Lalu kemudian konten berbasis data benar sekali gitu. Lalu membangun dialog ya dengan argumen ya. Dan nanti mudah-mudahan akan membangun trust dan memperkuat demokrasi. Ya, that's very good point untuk men-summarize apa yang saya sampaikan. Terima kasih Bu Betty. Silakan.
Baik, sekali lagi terima kasih Bapak Wijayanto. Bagi Bapak Ibu, jika ada pertanyaan silakan raise hand sebelum kita lanjut ke Bapak Bangkit Wiryawan. Oke, baik Bapak Ibu. Eh, Kami informasikan juga bahwa Bapak Wijayanto harus menghadiri agenda penting lainnya. Selanjutnya, pemaparan materi akan dilanjutkan oleh Bapak Bangkit Wiryawan. Kepada Bapak Bangkit Wiryawan, dipersilahkan. Ya, terima kasih Pak Moderator. Sebentar, saya masih di halaman yang Pak Warik tadi, Pak Fadil ya. Izin 1 menit Pak Fadil, saya buka slide saya. Bentar, bukan. Nah, ini dia. Oke, saya harap slide-nya bisa terlihat full screen, Pak Moderator. Sudah Pak. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore di hari Jumat yang di Semarang sekarang ini lagi mendung, gelap sekali. Harapannya sih tetap tidak hujan terlalu deras. Lagi musim ini ya, lagi musim apa? Banyak yang flu di kelas, di kampus kami di kelas banyak yang batuk. Semoga Bapak Ibu sekalian semuanya sehat-sehat aja. Oke, sesuai dengan undangan acara ini, acara webinar, tentu saja ini acara yang sangat penting. Tadi Pak Wijayanto sudah bicara soal cyber troops. Mereka dibayar diam-diam. Ada sebagian yang dosen, tadi dari 80. Saya ikut di awal untuk memanage kegiatan ini, walaupun nggak ikut ini ya di lapangan ya. Tadi tim lapangannya uh, Pak Dr. Wijayanto tadi itu ada yang mantan-mantan cyber troops kerja untuk pemilu. Kalau saya jadi kepikiran, mungkin jangan-jangan ada sebagian cyber troops ini yang ASN, mungkin ada juga yang kerja di KPU gitu. Tapi intinya kita mau bahas soal pemanfaatan Big Data Analytics untuk perbaikan demokrasi di Indonesia. Tadi sudah diberikan pengantar juga bahwa saya dan Pak Warek, Pak Wija, mengampu mata kuliah komunikasi pemerintahan. Di mata kuliah ini kami belajar bagaimana mengolah Big Data. Tapi saya tidak bisa presentasikan tentang bagaimana mengolah Big Data hari ini. Mungkin kita kalau ada kesempatan lain. Jadi apa yang kami ajarkan ke mahasiswa adalah untuk mengoperasionalkan, mengoperasionalisasikan tools-tools software dari Google, dari Python, lalu kemudian Gephi untuk memetakan Big Data tersebut. Misalkan kita mau memetakan siapa sih aktor yang berperan dalam percakapan tentang satu isu, misalkan pemilu gitu. Nah, ini yang kita lakukan. Kurang lebih outline presentasi saya hari ini seperti ini, walaupun tidak akan terlalu panjang. Jadi yang namanya Big Data oleh Chris Lynch. Chris Lynch ini adalah seorang venture capitalist berbasis di Amerika. Nah, artinya Chris Lynch ini banyak mensupport startup di bidang di ruang digital, startup yang berkembang dengan memanfaatkan big data. Nah, oleh karena itu dia berpendapat bahwa yang namanya big data itu adalah fondasi dari semua megatrend yang terjadi pada saat ini. Kalau ngomongin megatrend, dulu ada bukunya John Naisbitt di tahun 90-an. Dia bicara soal megatrend di masa depan, apa saja, internet salah satunya. Nah, di saat ini yang menjadi megatrend setelah kita ngomongin internet, setelah kita ngomongin teknologi canggih, yang menjadi megatrend adalah big data. Dan tentu saja beriringan dengan pengembangan big data adalah mulai semakin cerdasnya
artificial intelligence, kecerdasan buatan itu semakin seperti manusia. Nah, kenapa kecerdasan buatan ini bisa semakin seperti manusia? Karena big data yang menjadi dasar bagi berkembangnya bagi berkembangnya artificial intelligence ini juga semakin besar. Nah, yang disebut dengan big data itu apa sih? Jadi Batman dan Kosinski, mereka berdua ini adalah analis ya di IBM yang berbasis di Amerika. Mereka mengkategorikan yang namanya big data itu karena 3 karakteristik. Yang pertama adalah volume. Jadi jumlah data dalam big data itu sangat besar. Sangat besarnya berapa? Sebetulnya nggak ada pakem minimalnya berapa atau maksimalnya jumlahnya berapa yang dibilang sebagai big data. Tapi biasanya di angka ribuan atau bahkan puluhan ribu. Jadi kalau tweet tadi yang ditunjukkan oleh grafiknya Pak Wija menunjukkan adanya interaksi antara banyak sekali pengguna Twitter. Jadi yang kelihatan di gambar tadi hanya kayak ada awan-awan warna hijau, warna merah, lalu kemudian ada sedikit yang warna ungu. Nah, itu adalah interaksi antara yang sangat banyak, yaitu pengguna Twitter atau pengguna X, ada puluhan ribu. Jadi kalau kita bilang big data itu berapa banyak sih kalau bisa bilang sebagai big data? Ya kira-kira di angka ribuan sampai puluhan ribu. Lalu kemudian variasi data tersebut itu ada berbagai jenis. Dalam big data kita bisa mendapatkan variasi dari mulai data kita yang bisa kita dapatkan dari mulai data angka. Kalau kita scraping data dari Tokopedia, dari Shopee, kita dapat data angka, misalkan data harga suatu produk. Oke, lalu kemudian kalau kita scraping data dari Twitter, dari X, atau dari Facebook, maka kita akan mendapatkan jenis data lainnya, biasanya berupa teks. Kita mau mendeteksi teks apa saja, misalkan kita bisa menggunakan kata kunci tentang pemilu, tentang kandidat calon presiden. Kita masukkan kata kunci tersebut, nanti kita bisa mendapatkan macam-macam. Umumnya tergantung sosial medianya. Ada sosial media yang kalau kayak X, mereka akan lebih banyak memunculkan teks. Tapi sosial media seperti Instagram, dia akan memberikan gambar. Lalu sosial media seperti TikTok, dia akan memunculkan banyak video. Nah, ini adalah variasi dari data, ada berbagai jenis. Dari yang sifatnya angka numerik kayak di Tokopedia, sampai gambar, video, dan mungkin nanti ke depannya ada data lainnya, itu adalah menunjukkan bahwa big data ini sangat-sangat bervariasi. Dan kemudian yang terakhir adalah velocity atau kecepatannya. Karakteristik dari big data itu adalah datanya dihasilkan dengan kecepatan tinggi dibandingkan dengan data zaman dulu. Kalau zaman dulu yang bikin kecepatan tinggi suatu informasi adalah misalnya pencetakan media massa, lalu kemudian jumlah televisi, semua orang yang nonton itu nanti dibilang mereka mengkonsumsi informasi itu secara cepat, tapi tidak secepat pergerakan big data. Jadi komunikasi di dalam big data menggunakan platform-platform sosial media seperti Twitter, Facebook, dan TikTok, dan lain-lain. Sekarang ada thread juga yang ternyata setelah saya lihat-lihat kok ternyata cukup ramai juga. Nah, berita-berita ini, informasi ini mengarus dengan sangat cepat. Jadi ini adalah salah satu karakteristik dari big data. Nah, mengikuti konsep big data, ada yang namanya big data analytics. Ini adalah alat atau proses yang membantu suatu organisasi untuk memahami kumpulan data. Jadi data-data yang besar tersebut, itu kan kita kumpulkan data dari berbagai sosial media. Kadang kita perlu juga mengetahui opini publik di misalkan YouTube. Maka kita akan melakukan scraping komentar-komentar di YouTube. Kita pengen tahu bagaimana sih penerimaan masyarakat terhadap suatu informasi yang dilontarkan di satu platform sosial media seperti YouTube. Apakah percakapannya kemudian negatif atau positif? Bisa juga kita mencurigai bahwa percakapan tersebut didominasi oleh cyber troops. Jadi
Nanti ada 1-2 orang atau mungkin lebih dari 2 orang yang berusaha untuk memanipulasi opini dengan memberikan testimoni palsu atau komentar-komentar palsu yang diarahkan untuk bisa jadi untuk mendukung konten videonya atau untuk menjatuhkan. Dalam e-commerce, praktek seperti ini biasanya sering ya, kita meng-hire bot atau click farm. Kita memanfaatkan click farm untuk dapat likes. Oke, ini nanti bisa dibaca, bisa dipetakan lewat Big Data Analytics, tapi memang susah-susah gampang. Tadi presentasi sebelumnya sudah sempat bicara bahwa kalau kita lihat dari peta social network analysis, yang tadi yang kayak awan-awan warna hijau dan merah yang dari drone breed, itu belum cukup untuk bisa memastikan bahwa akun-akun nama-nama yang keluar di peta social network analysis itu adalah mereka adalah cyber troops. Maka perlu mendalami. Oleh karena itu, Big Data Analytics bisa membantu untuk memetakan, misalkan memetakan perdebatan yang terjadi di ruang digital. Ada hashtag baru muncul, misalkan Indonesia Gelap. Nanti dengan Big Data kita bisa melihat siapa sih yang bicara tentang apa, aktornya siapa, influencer besarnya siapa. Lalu kemudian ada juga konsep yang namanya betweenness. Betweenness itu artinya sebagai seorang influencer yang bertindak sebagai perantara. Ada atau bahasa lainnya adalah arbiter. Ada influencer yang menjadi perantara antara satu komunikasi yang mungkin negatif dengan komunikasi lainnya yang positif. Dengan Big Data Analytics kita bisa melakukan itu semua. Apalagi sekarang dengan ini ya, dengan dukungan machine learning kita bisa mendeteksi mana sih yang kira-kira perilakunya ini terlihat seperti bot atau perilaku suatu akun itu kelihatannya benar-benar genuine influencer. Oke, jadi Big Data Analytics adalah rangkaian proses, metode, dan teknik yang digunakan untuk mengelola, memproses, dan menganalisis kumpulan Big Data untuk mengekstrak wawasan yang bermakna, untuk mengambil suatu kesimpulan terhadap suatu peristiwa. Dan banyak perusahaan besar sudah melakukan Big Data, tapi kalau perusahaan mungkin mereka melakukan scraping data untuk tujuan komersil atau yang dituju adalah isu-isu komersil. Kalau kita ngikutin beberapa politisi di DPR atau di partai politik, kalau nggak salah satunya Fahri Hamzah ya, dia juga mencoba untuk melakukan analisis ini, memproses dan kemudian menganalisis untuk mendapatkan wawasan apa yang terjadi tiap hari di dunia maya. Dia punya layar yang besar, isinya adalah informasi dari sosial media, kurang lebih seperti itu ya. Jadi analisis big data ini sudah dilakukan oleh banyak orang, tapi ada yang melakukan secara sistematis, ada yang masih bersifat secara deskriptif. Jadi politisi ketika dia buka semua akun sosial media, lalu kemudian dicek yang hashtag apa aja gitu. Dari hashtag itu nanti dicek di mana yang Jakarta, mana yang Jawa Barat, mana yang di Bali gitu. Mereka melakukan itu secara deskriptif. Nah, analisis big data itu masih memungkinkan juga untuk kita lakukan secara lebih yang namanya analisis prediktif. Kita mengolah data seperti kita mengolah data hasil survei, data statistik gitu. Memang tingkat kerumitannya tinggi dan kemudian balik lagi tadi seperti presentasi sebelumnya oleh Pak Wijayanto, kadang data yang kita manfaatkan itu belum tentu memberikan jawaban seperti yang kita mau. Tadi data soal hubungan antara komunikasi antara pengguna akun Twitter satu dengan Twitter lainnya itu masih belum cukup untuk bisa secara definitif mengungkap peran cyber troops. Walaupun kita bisa mengasumsikan adanya peran cyber troops dalam diskusi tentang tadi yang ditunjukkan itu kalau nggak salah tentang RUU KUHP, tentang perdebatan KUHP atau KPK. Oke, tadi poin saya adalah di sini yang tengah ini, big data memungkinkan kita melakukan riset empiris dengan data yang luas dan heterogen. Datanya bisa dipilah, dipadukan dan dipilah secara demografisnya. Kita bisa melihat dari gaya tweetnya atau kalau individunya tersebut memberikan informasi tentang tentang
Demografis itu maksudnya generasi, dia termasuk yang generasi mudanya atau generasi tua, lalu kemudian secara lokasi, apakah dia, kadang beberapa orang ada yang mendeklar lokasinya ada di Jawa Tengah, atau ada di Jawa Timur, atau ada di Kalimantan gitu. Jadi kita bisa melakukan analisis heterogenitas dari data-data besar yang sudah kita kumpulkan. Nah, sekarang kita bicara sedikit tentang cyber troops. Pihak yang sering memanfaatkan big data untuk kepentingan agenda politik tertentu biasanya kita sebut sebagai cyber troops. Cyber troops tadi definisinya sudah sih yang lebih formal ya definisinya. Mereka biasanya melakukan suatu aktivitas politik atau ekonomi. Mereka menerima bayaran secara diam-diam, lalu kemudian mereka punya latar belakang yang berbeda-beda. Ada juga salah satu cyber troop yang menarik itu apa ya kemarin ya? Oh, bayarannya, kalau menurut saya bayarannya menarik ya. Katanya dapat mobil baru gitu. Mobilnya juga bukan mobil yang kelas bawah ya, kelas yang lumayan. Jadi ini bisnis yang cukup menggiurkan bagi orang yang ngerti cari celahnya, terutama juga pada saat pemilu. Nah, di pemilu berikutnya, upaya untuk menghalangi cyber troops ini, upaya untuk kalau bukan menghalangi apa ya, memantau cyber troops ini mungkin satu hal yang harus dilakukan dengan lebih cermat, karena kan sudah berkali-kali upaya untuk meningkatkan literasi digital untuk memfilter peran-peran cyber troops ini, tapi banyak yang akhirnya nggak terlaksana. Kalau dari pengamatan deskriptif dari tim kami, waktu sebagai bagian dari kerjasama penelitian dengan Universitas Amsterdam, saya memetakan bahwa memang ada korelasi antara aktivitas hashtag, banyaknya jumlah hashtag satu calon pemilu dengan tingginya tingkat keterpilihan mereka atau banyaknya jumlah voting yang mereka terima. Jadi kandidat yang paling sedikit suaranya adalah kandidat yang jumlah trending topics-nya atau hashtag-nya paling sedikit. Kemarin itu adalah pasangan Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Mereka paling jarang trending di dunia maya. Nah, apakah kalau kita dalami ternyata ini punya dampak yang sangat signifikan? Belum tahu juga ya. Tapi saya melihat ada kecenderungan seperti itu. Pasangan nomor 2, mereka hampir tiap hari ada aja, mungkin seminggu beberapa kali trending topics. Dan hashtag-nya itu aneh-aneh. Nah, jumlah trending topics yang tinggi ini kok berkorelasi dengan tingkat kemenangan mereka sebagai keluar sebagai ini nomor 1 yang terpilih nomor 1. Nah, kita perlu menduga adanya peran cyber troops. Mereka mempunyai strategi, mereka berusaha untuk melakukan disinformasi dan propaganda politik. Tentunya untuk kepentingan mereka. Tentunya untuk mendukung siapa yang bayar mereka. Kalau kita curiga ada satu politisi memanfaatkan cyber troop, ya pasti nanti cyber troop yang di-hire itu satu peneliti di Amsterdam tadi yang namanya Chris Roycroft, dia pernah merefer satu studi yang mengungkapkan bagaimana aktivitas cyber troops, aktivitas akun-akun bot itu naik di pagi hari, tiba-tiba jumlah posting bertambah tinggi,
lalu kemudian di siang atau sore hari atau malam bahkan itu malah turun, nanti pagi harinya lagi, pagi hari dini hari udah mulai naik lagi. Jadi mereka ada timing, mereka melakukan otomatisasi. Ya, kalaupun ada yang tidak otomatisasi, mereka secara koordinasi, secara terkoordinir kemudian akun palsu atau bisa juga lewat troll networks. Nah, cyber troops mereka biasa melakukan analisis sentimen. Mereka mau melihat dan bahkan ini bagian dari KPI mereka kayaknya. Efektivitas narasi yang mereka naikin itu keberterimaannya seperti apa, jumlah reply-nya seperti apa, jumlah retweet-nya seperti apa, apakah masuk trending topik atau enggak. Itu sepertinya menjadi KPI dari mereka. Dan kemudian dengan keberadaan cyber troops, mereka sudah terlatih, sudah mungkin pelatihan resminya nggak ada, tapi mereka sudah selama bertahun-tahun berpengalaman dengan isu-isu politik, mereka dapat ini ya, bisa gocek-gocekan isu. Jadi ada isu apa yang berkembang di hari itu, mereka langsung respon. Apakah mereka merespon secara positif atau negatif dan bagaimana dikaitkan dengan kandidat yang mereka pilih, itu mereka udah jago. Nah, masalahnya kita ada implikasi dan tantangan dari cyber troops. Sebetulnya tadi sudah dijelaskan, mohon maaf kalau ini agak mengulang ya. Dalam skala besar, ini akan memberikan risiko terhadap demokrasi dan kebebasan informasi. Oke, jadi jumlah cyber troops yang sangat banyak, ada kita cuma wawancara 80 kemarin, tapi jumlahnya pasti ada ratusan, bahkan ada sampai skalanya ribuan. Nah, kalau semua orang ini tiap hari, itu ribuan itu adalah bagian dari kelompok besar. Jadi yang kita wawancara kemarin kan satu orang saja, misalkan satu dari 80 itu. Nah, satu ini dia mewakili jaringan yang lebih besar. Mereka punya teman-teman, punya kelompok, bahkan ada yang kantornya ada juga gitu. Ada yang tadi mungkin nggak sempat dibahas oleh Pak Warek. Kalau dibandingkan dengan negara lain kayak di Filipina gitu, mereka ada kantor konsultannya. Jadi mereka lebih terbuka, lebih kelihatan cyber troops-nya, dan orang bisa meng-hire jasa mereka untuk misalkan meningkatkan citra. Tapi risiko ini dalam kasus politik adalah kebebasan informasi jadi terganggu, yang seharusnya kita bisa menilai suatu figur secara apa adanya berdasarkan misalkan berdasarkan visi dan misinya. Tapi kita keputusan kita bisa jadi terganggu, tergeser gara-gara cyber troops setiap hari ngomongin prestasinya yang sebetulnya prestasinya mungkin nggak tinggi atau ada manipulasi terhadap informasi yang diberikan gitu. Dan kemudian sumber data tidak jelas. Seringkali cyber troop mengangkat suatu isu yang basis empirisnya tidak lengkap. Mereka misalkan tadi soal serangan digital terhadap AHY yang diisukan tentang adanya orang ketiga gitu. Sumber datanya itu seringkali tidak jelas. Cerita-cerita sensasional seperti ini seringkali dasarnya itu ya mungkin ada, tapi tipis sekali yang sebetulnya tidak merepresentasikan kondisi faktualnya. Nah, kemudian dipelintir sedemikian rupa sehingga ini menjadi ini menjadi pelanggaran etis. Isunya jadi masuk ke ranah etika. Lalu kemudian kita perlu memikirkan untuk regulasi terkait bagaimana pengumpulan data, keamanan, dan moderasi untuk konten digital. Ini sudah dilakukan oleh banyak masyarakat sipil, banyak yang bergerak ke arah sini, termasuk juga organisasi internasional besar seperti UNESCO. Mereka sudah mulai berpikir untuk bagaimana memoderasi ruang digital ini supaya tidak diisi oleh, tidak didominasi oleh para cyber troopers. Karena kalau diisi oleh cyber troops, nanti isinya adalah manipulasi opinion. Mungkin kalau Bapak Ibu banyak yang relate, ada yang paham di WhatsApp group seringkali menjadi ruang di mana disinformasi ini terjadi. Tiap orang nge-share berita yang dasar beritanya itu kurang kuat. Kalau di lembaga penelitian, kampus, biasanya kami, Bapak Ibu semua di KPU mungkin juga dituntut yang sama ya. Biasanya kalau kita menyebarkan informasi itu dituntut referensinya itu apa.
Dan sekarang kita sudah mulai bergerak juga untuk untuk memberikan kejelasan referensi yang kita pakai itu referensi yang kredibel atau tidak kredibel. Nah, yang berita-berita disinformasi yang bergerak lewat WhatsApp itu biasanya nggak ada referensinya. Itu cuma berita sensasional atau sensasi dan kemudian menyentuh emosi kita. Nah, kita kalau sudah tersentuh emosinya, kita sudah lupa dengan standar, misalkan harus data empiris, ada bukti referensi, ada hasil peer review atau hasil pengamatan, triangulasi data gitu. Kuncinya terakhir adalah pada literasi digital dan transparansi platform untuk memitigasi pengaruh cyber troops. Literasi digital ini ada tanggung jawab kita semua, termasuk tanggung jawab kami di Undip untuk bisa memberikan perhatian, memberikan langkah untuk bisa meningkatkan literasi digital. Tapi Bapak Ibu di KPU mungkin juga sedikit banyaknya perlu memikirkan bagaimana masyarakat itu memiliki literasi digital maupun non digital menurut saya, supaya mereka bisa menimbang, bisa memberikan pilihan pada kandidat yang menurut mereka memang benar-benar memberikan manfaat. Nah, kemudian yang terakhir, kita sudah panjang ya ceritanya bahwa cyber troops melakukan media sosial untuk penyebaran disinformasi, berita palsu, dan narasi. Ini mereka mengerdilkan keberagaman suara dan membungkam kritik, karena biasanya kalau kemudian kita mempertanyakan di suatu trending topics tentang suatu tokoh politik gitu, lalu kita mempertanyakan apakah benar dia prestasinya seperti itu, lalu ntar akan dibalas oleh cyber troops tersebut, dianggap kita mendiskreditkan, dianggap kita nggak tahu gitu. Terus yang lebih parah menurut saya yang kedua, termasuk terkait dengan yang pertama, mengerdilkan keberagaman suara, mereka juga seringkali melakukan intimidasi warganet dalam hal ini supaya tidak menyuarakan pendapat, akan dibully ceritanya kita. Ya, sehingga ruang debat demokratis di sosial media, di dalam internet itu menjadi lebih sempit. Sudah ruangnya lebih sempit, isinya adalah buzzer-buzzer dan cyber troops. Yang terakhir ini yang lebih gawat, tadi sudah disebut juga tentang polarisasi sosial dan politik. Jadi cyber troop ini karena mereka di-hire oleh satu kubu, misalkan kubu A dan kubu B, maka mereka akan memperkuat polarisasi warga menjadi pendukung A dan pendukung B. Nah, ini bisa membentuk echo chamber yang menghambat dialog yang sehat antar warga. Ini beberapa publikasi yang sudah dilakukan. Tadi Pak Warek menyebut Mbak Yatun Satramijaya, dia orang Belanda tapi punya keturunan Jawa Barat. Sudah ada beberapa publikasi tentang peran cyber troops ini. Saya pikir baik juga Bapak Ibu bisa mengikuti debatnya, atau yang sebelah kanan ini buku yang terbaru, judulnya Pasukan Siber. Sebagian dari tulisan yang ada di sebelah kiri ini dirampatkan di buku Pasukan Cyber di sebelah kanan. Ini kalau mau beli nanti di linknya LP3S, saya malah perlu cari tahu ya linknya mana ya. Nanti bisa ini ya buat pembelajaran ya, mereka cyber troops itu seperti apa. Dan kemudian yang di Undip kami sedang melakukan penelitian bagaimana untuk terakhir, tentang strategi komunikasi efektif, tadi sudah disinggung oleh Pak Warek. Ini mohon maaf jadi ketumbuk-tumbuk ternyata tulisannya. Jadi komunikasi efektif di ruang digital berbasis pada big data itu membutuhkan adanya trust untuk menangkap kepercayaan publik. Tanpa adanya trust, tanpa adanya kepercayaan, maka upaya komunikasi Bapak dan Ibu itu akan menghadapi kesulitan atau kegagalan bahkan. Lalu kemudian yang kedua adalah aspek transparansi. Bagaimana kita bisa
memberikan informasi yang transparan, yang jelas terkait informasi-informasi, terutama ketika berada dalam kondisi darurat atau kondisi yang yang penting. Yang ketiga adalah empati. Kepercayaan publik itu akan bisa didapatkan dengan juga Bapak dan Ibu kita semua bisa memberikan empati dalam penyampaian informasi, tidak terkesan arogan, tidak terkesan mendikte. Kita mengajak secara bersama-sama menunjukkan empati kita, mengedepankan empati dan keterbukaan. Lalu kemudian yang terakhir adalah aspek kepemimpinan. Jadi dalam kondisi sosial media yang sekarang ini semua orang menggunakan ya, pemimpin memegang peranan penting dalam melakukan komunikasi. Artinya ini ada isu koordinasi dalam memberikan informasi publik, maka perlu ada kepemimpinan yang jelas supaya informasi yang disampaikan itu terarah dan terukur, tidak ada informasi yang simpang siur. Jadi kalau tidak ada kepemimpinan yang kuat dan tidak ada kepemimpinan yang jelas, maka satu pihak bisa memberikan informasi yang berbeda dengan pihak yang lain padahal mereka dari satu organisasi yang sama. Oke, lalu kemudian prinsip-prinsip komunikasi publik berbasis big data yaitu untuk memanfaatkan big data tersebut untuk memahami audiens secara mendalam. Kita bisa menelusuri, memilah berdasarkan demografi, minat, perilaku mereka. Demografi itu bisa berdasarkan generasi, lokasi, dan lain-lain. Lalu kemudian menyesuaikan informasi yang kita sebarkan sesuai dengan kebutuhan dan preferensi kelompok tertentu. Kalau kita mau menyampaikan pesan untuk kelompok muda, maka cara kita harus menyesuaikan dengan kelompok tersebut. Gaya bahasa harus sama, atau biasanya kita bisa memanfaatkan influencer untuk bisa mempengaruhi mereka. Lalu kemudian big data juga bisa dimanfaatkan untuk komunikasi publik, maksudnya untuk melakukan monitoring terhadap tren atau percakapan. Apa yang menjadi kekhawatiran warganet pada saat yang sama? Kalau memang itu menjadi core dari tugas kita, mungkin kita perlu memonitoring secara seksama dan kemudian kalau perlu melakukan mitigasi bisa langsung diambil langkahnya seperti apa. Lalu kemudian dari big data juga bisa melakukan analisis secara prediktif untuk mengantisipasi isu, sentimen, serta respons publik yang bisa jadi arahnya positif atau arahnya negatif. Kalau suatu respon publik terhadap satu hal yang kita lakukan ternyata responnya negatif, itu kalau kita dapatkan dari analisis big data, maka kita harus menyusun langkah-langkah untuk memperbaiki atau untuk mencegah supaya sentimen negatif ini tidak berkembang menjadi penolakan yang sangat kuat. Lalu yang terakhir, tadi sempat disebut tentang pemanfaatan influencer sebagai penyuara kebijakan, kegiatan, dan untuk menyuarakan kinerja dari organisasi seperti Bapak Ibu sekalian, KPU. Mungkin ini sudah sering dilakukan, tapi tidak sesistematis. Kalau Cybertroops itu kan dia kerjanya tiap hari gitu. Nah, kalau tadi dibilang penggunaan influencer, mungkin bisa juga dilakukan secara lebih sistematis untuk meng-highlight apa sih yang menjadi kebijakan, apa yang menjadi prestasi organisasi Bapak dan Ibu sekalian. Sebagai penutup, big data tadi sudah dijelaskan memiliki karakteristik volume, varietas, dan kecepatan yang tinggi, memerlukan teknik analitik yang baik untuk menghasilkan analisis yang bermakna. Lalu kemudian dengan big data kita juga bisa melakukan analisis prediktif, mendeteksi pola dan pola kompleks. Paling tidak kita bisa mendeteksi percakapan antara dua kubu, antara yang pro dan kontra terhadap misalkan satu kebijakan atau suatu kandidat politik dan lain-lain. Nah, Cybertroops memanfaatkan big data untuk strategi propaganda. Mereka melakukan analisis sentimen, penyebaran pesan otomatis. Mereka bisa melakukan itu, tapi ini juga bukan berarti yang lainnya nggak bisa. Kita bisa belajar atau kita bisa memanfaatkan mereka untuk bekerja untuk mendorong kepentingan kita. Tentu tadi dengan secara empati, dengan secara mendapatkan kepercayaan, dengan secara jujur ya.
Dan aktivitas cyber troops berdampak negatif pada demokrasi Indonesia karena mereka banyak yang terlihat melakukan penyebaran disinformasi, penghubungan ke kritik, serta peningkatan polarisasi publik. Nah, di sini mungkin saya perlu mempertegas lagi bahwa cyber troops ini cukup berbeda dengan influencer, di mana cyber troops ini mereka diam-diam bekerjanya, mereka lebih terasosiasi dengan upaya penyebaran disinformasi, sementara kalau influencer mereka biasanya lebih terbuka, mereka seringkali lebih bernuansa positif daripada cyber troops. Nah, untuk komunikasi publik yang efektif berbasis big data, institusi atau organisasi perlu mengedepankan trust, transparansi, empati, dan kepemimpinan dalam membangun hubungan dekat dengan publik. Dan kemudian terakhir, pendekatan big data mendukung segmentasi presisi, monitoring real time, dan predictive analysis untuk merespon isu publik dengan cepat dan tepat. Ini suatu hal yang semakin penting saat ini di era informasi yang semakin cepat, maka penguasaan big data, analisis secara presisi itu penting untuk dilakukan. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bangkit Wirjawan atas pemaparan yang sangat informatif. Baik Bapak Ibu, untuk memperdalam lagi, kami akan membuka sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan raise hand. Ada satu yang resen ya. Baik, sudah ada penanya dari KPU Kota Sukabumi. Silakan Pak. Assalamualaikum, izin pimpinan. Terdengar ya pimpinan ya? Waalaikumsalam, terdengar Pak. Langsung saja. Begini Pak, isu hoax ini kan yang sering kali disebarkan oleh para Izin Pak. buzzer. Silakan bacakan nama dan dari satker mana. Baik, terima kasih Pak. Izin Pak pimpinan, saya Muhammad Dilik Hasanuddin dari KPU Kota Sukabumi. Langsung saja ya Pak ya. Isu hoax ini kan sering disebarkan oleh para buzzer. Oleh KPU sendiri, seingat saya sejak era 2019-an isu ini sudah seringkali kita ingatkan oleh KPU RI untuk bagaimana cara mengcounter konten-konten yang dikembangkan oleh para buzzer. Namun di era kekinian ini seolah-olah malah buzzer ini menjadi mendapat angin segar gitu Pak. Karena para buzzer sendiri kegiatan mereka itu seolah-olah ada keuntungan secara materi itu, baik keuntungan yang didapat seperti dalam bentuk uang atau mungkin tadi yang sudah disampaikan iming-iming jabatan dari orang-orang yang berkepentingan tertentu gitu Pak. Nah, langsung saja pertanyaan saya Pak, bagaimana caranya agar menjadi efektif terkait konten dan berita sosialisasi kepemiluan yang sudah diberitakan oleh KPU maupun KPU RI maupun yang sudah dikembangkan oleh satker-satker dalam mengcounter isu yang dikembangkan oleh para buzzer itu sendiri. Sementara keingintahuan masyarakat sendiri terkait kegiatan KPU terbilang masih rendah, apalagi di saat tidak ada tahapan kepemiluan seperti saat ini gitu Pak. Atau mungkin ada cara-cara lain yang lebih efektif gitu Pak. Yang kedua, apakah dimungkinkan di lembaga KPU ke depannya memiliki pegawai profesional yang bertanggung jawab dalam mengolah big data analitik gitu Pak, khususnya dalam analisis isu publik. Tentu saja mungkin hal ini memerlukan pelatihan-pelatihan yang khusus yang bisa menganalisa isu-isu publik. Dan apakah bisa satker-satker itu bisa menjadi semacam influencer lah yang menjadi kontra cyber troop itu sendiri. Begitu itu aja Pak pertanyaan, terima kasih. Siap. Baik, terima kasih Pak Hasanuddin dari KPU Kota Sukabumi. Baik, silakan Bapak Bangkit untuk menanggapi. Ya. Baik, terima kasih Pak Hasanuddin dari KPU Sukabumi ya.
Isu hoax ini sudah sejak 2019, tapi kayaknya dari sebelumnya Pak, dari saya ingatnya 2014 itu sudah mulai tiba-tiba menjadi sangat tajam ya. Teman-teman saya yang biasanya netral saja di media sosial, terus kemudian mulai ngomong soal pilih memilih tentang kandidat capres mereka, dan kemudian menjadi tajam. Nah, ini adalah awal mula di mana buzzer mulai banyak masuk. Nah, kalau ditarik agak mundur sedikit, sebetulnya bisa jadi di pemilu, maaf, di Pilkada Jakarta tahun 2012 itu sudah mulai rame ya, tapi saya belum mendeteksi secara pribadi, belum terlalu ngeliat. Baru rame di 2014 dan apalagi di 2019. Dan tadi Pak Hasanuddin bilang di era kekinian buzzer itu mendapat angin segar. Kelihatannya memang begitu. Kita bisa lihat percakapan secara online banyak buzzer yang kemudian mendapatkan posisi jabatan tertentu. Jadi mereka kayak kelihatan sebagai orang sukses. Padahal dari analisis tadi yang dijelaskan, kelihatannya buzzer atau cyber troops, bedanya tipis ya antara buzzer dengan cyber troops. Tapi biasanya cyber troops ini yang punya konotasi lebih negatif. Buzzer ya agak negatif, tapi masih banyak buzzer juga yang dikategorikan positif. Untuk konten dan berita pemilu lebih efektif, ini perdebatan yang tadi kita angkat dari awal. Apakah kita perlu memikirkan untuk menggunakan buzzer atau cyber troops gitu? Kalau kita mau yang lebih covert, lebih diam-diam, sembunyi-sembunyi, maka kita akan meng-hire cyber troops. Mereka akan nanti punya banyak ratusan, ribuan akun. Dari hasil penelitian kami ini yang sudah salah satunya sudah diterbitkan tadi salah satu ininya buku yang tadi ditunjukin. Jadi dari hasil wawancara itu mereka bilang satu cyber troops, satu orang itu bisa punya sampai 30 sampai 100 akun. Mereka punya 15 akun Gmail. Dari 15 akun Gmail bisa pakai untuk bikin Twitter atau X itu sebanyak berapa akun, mungkin belasan atau 20. Nanti dari situ dikali aja 15, mereka dapat bisa 100, itu baru satu sosial media. Biasanya mereka bisa punya 3 sampai 4 sosial media, semuanya nyala itu. Kalau kita pakai cyber troops, mereka akan menggunakan cara-cara seperti ini untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan kita. Tapi cara seperti ini sepertinya banyak mendapatkan tentangan ya kalau dari aktivis digital, karena ini cara yang kurang jujur, kurang ya. Tapi kita bisa perdebatkan ini apakah kemudian buzzernya, cyber troopsnya kita declare dan mereka adalah kita cari orang-orang yang memang punya integritas yang tinggi gitu. Nah, itu salah satu cara supaya konten dan berita pemilu lebih efektif. Ini mungkin masuk juga nyambung dengan pertanyaan kedua, tapi malah kalau di pertanyaan kedua ini saya tidak punya kemampuan ya. Apakah dimungkinkan misalkan KPU memiliki pegawai profesional untuk analisis big data? Jawaban sementara saya, ya bisa aja, tapi kan teknisnya nanti akan harus dipikirkan lagi oleh Bapak dan Ibu sekalian. Apakah perlu pegawai profesional di bidang ini? Apakah harus, kalaupun perlu, apakah ada di pusat atau di tiap-tiap satker? Tapi ini mungkin nanti Bapak dan Ibu yang bisa menjawab. Kalau kemampuan untuk analisis big data bisa jadi memang sedikit banyaknya perlu, karena tadi ya big data ini sudah menjadi mega trend di zaman sekarang. Tapi kemudian juga jangan meng-hire ahli yang bisa melakukan analisis, tapi analisisnya nggak mendalam. Dia hanya memberikan angka saja tanpa memberikan insight, penarikan kesimpulan, wawasan yang bagus. Jadi kalau meng-hire analis untuk big data, dia harus mampu menunjukkan diri bahwa analisisnya itu tajam dan bisa dipercaya. Mungkin demikian respon saya untuk Pak Hasanuddin. Terima kasih banyak, Pak. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Semoga ini dapat menjawab pertanyaan dari Bapak Hasanuddin, KPU Kota Sukabumi. Baik, selanjutnya kita ke penanya berikutnya, KPU Kabupaten Bangka Tengah. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Iya, jelas Pak.
Jelas? Pak. Oke lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Saya Pak Banggit. Saya Cecep dari KPU Bangka Tengah, Pak. Saya baca-baca Cybertruck ini kayak sejenis pasukan ya, pasukan cyber gitu Pak. Itu dia tuh menginginkan opini ya kayak gitu ya Pak. Ada yang pro dan kontra. Kita di KPU ini kan punya big data ya Pak yang dibuat oleh KPU, informasi-informasi. Nah, yang jadi permasalahan kan masyarakat ini kadang susah menerima, menganalisis data itu Pak. Nah, pertanyaan, bagaimana Pak Ya. itu memastikan bahwa pemanfaatan big data oleh KPU itu tidak mengubah sebagai alat kontrol opini publik seperti praktik cybertruck tersebut Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih banyak. Dengan Bapak siapa? Mohon maaf, Pak, tadi kelewat. Cecep. Dari Bangka Tengah ya Pak ya, Pak Cecep ya. Ya, Cecep. Salam kenal Pak. Saya Ya, siap. Bangkit dari Universitas Diponegoro di Semarang Pak. Bagaimana memastikan pemantauan big data tidak menjadi alat kontrol opini publik? Memang ini yang menjadi menjadi godaan bagi semua orang yang menguasai data. Kita ingin bisa mempengaruhi orang lain untuk kepentingan kita. Maka itu sebagai organisasi publik, sebagai organisasi yang harus bertanggung jawab kepada rakyat, maka kita dulu yang harus memastikan bahwa bahwa informasi yang kita sebarkan ini memang untuk apa? Untuk memberikan pelayanan, bukan untuk semata memoles citra, bukan semata untuk meningkatkan persepsi masyarakat terhadap KPU misalkan. Ini pertama adalah kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Klise banget. Tapi maksudnya kalau kita tidak punya prinsip seperti ini, maka ketika kita meng-hire cyber troops, meng-hire buzzer, kita akan memaksa mereka pokoknya harus bagus gitu. Maka kita harus jujur dulu pada diri sendiri. Lalu kemudian dalam jangka panjang kita harus juga menyadari bahwa kalau yang kita lakukan adalah memoles, kalau yang kita lakukan tujuannya hanya untuk memoles citra, memoles persepsi masyarakat terhadap lembaga kita, maka dalam jangka panjang belum tentu orang masyarakat punya persepsi yang sama. Justru ini akan menjadi backfire ya, menjadi senjata makan tuan. Ketika kita ada masalah, mereka tidak akan percaya lagi pada kita. Maka tadi salah satu strategi komunikasi yang efektif adalah untuk bisa meningkatkan kepercayaan, trust masyarakat terhadap lembaga kita. Maka kalau kita yang dilakukan adalah meng-hire cyber troops, banyak cyber troops sekarang yang berjatuhan ya kemarin. Ada yang mendapat posisi sangat-sangat bagus tiba-tiba berhenti. Artinya masyarakat menjadi semakin tidak percaya terhadap peran mereka. Akhirnya mereka kehilangan dukungan politik. Akhirnya mereka digantikan. Jawaban saya seperti itu Pak. Lebih ke integritas lembaga untuk bisa memastikan bahwa pemanfaatan big data, analisis big data ini tidak kita gunakan untuk mengontrol opini publik secara salah. Kalau dilakukan dengan baik, kontrol opini publik secara jujur, atau bukan jujur, tapi maksudnya ya menunjukkan diri gitu, bahwa kita sudah melakukan kinerja yang baik, itu boleh aja kalau menurut saya. Tapi yang menjadi abu-abu adalah kita meng-hire cyber troops untuk bilang bahwa apa yang sudah kita lakukan ini adalah hal yang benar gitu. Demikian Pak Cecep, terima kasih banyak Pak. Terima kasih atas penjelasannya Pak. Ini ada juga Pak pertanyaan dari kolom chat. Izin saya bacain Pak. Iya, monggo Pak. Izin Pak Bangkit Wiryawan, di artikel Pak Yatun dan Pak Wijayanto, pada bagian akhir dielaborasi tentang kooptasi ruang cyber sebagai inovasi otoriter. Sejauh mana hal ini akan mempengaruhi integritas KPU sebagai lembaga di mana para komisioner sebagian besar adalah mereka yang berangkat dari masyarakat sipil. Di sisi lain, birokrasi KPU sangat tergantung pula dengan politik anggaran dari pemerintah. Dan bila ditelaah dengan neo-institusionalisme, secara kelembagaan KPU tidak bisa lepas dari pengaruh yang ada di sekitarnya.
Jika sistem BDA dijalankan, bagaimana sistem manajemen yang efektif dan efisien serta tetap menjaga semaksimal mungkin prinsip dan etika KPU sebagai penyelenggara pemilu? Terima kasih. Oke, baik. Ini BDA kira-kira apa Pak ya? Ininya, singkatannya. Izin untuk KPU Kota Bukit Tinggi, Birokrasi Perdana sangat bisa tergantung menjelaskan. anggaran. Oh, Big Data Analytics. Oh, Saya pikir ini apa proses di ini ya, di apa di dalam internal KPU ada istilah sendiri. Jika sistem Big Data Analytics jalan bahwa sistem manajemen yang efektif, terefisien serta tetap menjaga semaksimal mungkin prinsip dan etika KPU sebagai penyelenggara pemilu. Kalau saya mau berikan contoh yang terbaik, tapi biasanya nggak ada ya contoh terbaik ya. Apa yang dilakukan oleh analisis Big Data yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Apple dan Google ini menjadi contoh yang baik tentang kelembagaan untuk analisis big data. Tapi di Indonesia contohnya yang lebih mendasar apa? Apakah Kominfo? Kominfo sendiri banyak dikritik oleh masyarakat sipil, oleh aktivis HAM digital. Mereka banyak ini ya banyak apa? Ya kurang diterima juga akhirnya artinya langkah-langkah yang mereka lakukan. Jadi benar dalam tulisannya Pak Wijayanto dan Mbak Yatun, bukan Pak Yatun Pak ini, Yatun Satramijaya sudah ibu-ibu. Tapi bahasa Indonesia bagus walaupun dia tinggal di Belanda, warga negara Belanda ya. Tentang kooptasi ruang siber sebagai inovasi otoriter. Jadi ruang siber kalau zaman dulu di tahun 90-an, awal tahun 2000-an kita anggap internet ini sebagai ruang yang netral. Kalau masih ingat ya, sekarang mungkin kita sudah tidak punya persepsi yang sama. Tapi dulu di tahun segitu kita nggak ngomongin politik di internet, kita nggak ngomongin kampanye terhadap satu kandidat dalam balas-balasan email, kita nggak ngomongin politik secara mendalam. Terus kemudian di grup apa di dulu ada mailing list ya, kita nggak larut panjang ngomongin siapa yang kita dukung gitu di tahun 2004, 2009. Lalu kemudian dulu juga ruang-ruang forum-forum sosial media zaman itu, Friendster misalkan atau Facebook awal-awal, kita jarang ngomongin politik. Begitu dengan lahirnya inovasi otoriter ini, maka kita di istilah lain otoriter itu apa ya? Kita ini bertemu dengan diktator ruang digital yang mendikte, ini loh pemimpin yang harusnya kalian pilih kandidat nomor sekian gitu. Jadinya ini disebut sebagai inovasi otoriter oleh para penulis di tadi ya buku yang warna biru itu. Bukan, maaf, buku yang warna ungu. Oke, lalu kemudian kalau apa dari masalah kelembagaan dan penganggaran, saya mungkin kurang bisa menjawabnya Pak ini ya Pak Uce ya. Kalau saya kembali lagi, kalau memang ini dimungkinkan bisa jadi tidak berada di level bawah, di level pelaksana, mungkin di level atas di pengambil kebijakan, tapi mungkin hal ini lebih banyak yang tahu dari Bapak Ibu di KPU. Terima kasih banyak Pak Uce atas pertanyaannya. terima kasih Pak atas penjelasannya. Semoga ini bisa semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Uce tadi dari KPU Kota Bukit Tinggi. Tinggi. Baik, selanjutnya KPU Kota Samarinda, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin diminta suara. Halo. Iya, silakan Pak. Sudah kedengaran Pak? Siap. Siap. Izin perkenalan Pak, nama saya Akbar Ciptanto dari KPU Kota Samarinda. Jika kita berbicara cyberstroke, buzzer, influencer, ini kan kita berbicaranya kan seni berkomunikasi di ruang digital Pak ya. Nah, sementara ruang digital ini hanya berdasarkan Undang-Undang ITE, kalau saya tidak salah. Dan itu konfliknya kan sangat besar di sana ya, di ruang Undang-Undang ITE. Apalagi ketika kita selaku lembaga pemerintah itu ketika diserang kita berbicara Undang-Undang ITE, tentu
yang menjadi hal mendasar adalah apakah Anda layak dipenjara atau tidak, apakah berita Anda bohong atau tidak, hoax atau tidak, kan seperti itu Pak ya. Nah ini kan akan menjadi dilema kembali karena masyarakat akan selalu berkata pemerintah kok tidak mau dikritik. Nah, ini yang akan menjadi apa namanya ini menjadi dilema bagi kami dari lembaga KPU kalau menurut saya. Kalau menurut pandangan Bapak seperti apa? Itu yang pertama Pak. Yang kedua, ketika kita berbicara KPU sebagai sebuah lembaga, tentu kita juga ingin dong citra positif melalui cybercrime. Nah, cybercrime ini kan bedanya adalah ketika kita berbicara cybercrime di lembaga pemerintah, tentu yang efektif dan efisien adalah menggunakan akun-akun bot ya kalau menurut saya. Sementara akan bertentangan dengan buzzer-buzzer yang selalu beroperasi selama 24 jam. Sementara kita ada jam waktunya, ini juga akan jadi masalah. Nah, menurut Bapak seperti apa Pak? Dengan kondisi-kondisi seperti itu, batasan-batasan di lembaga pemerintah. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak dari KPU Kota Samarinda ya. Mohon maaf nih saya di tempat kami sedang azan jadi mungkin suaranya agak masuk. Tapi saya coba respon secara cepat aja ya. Mungkin kalau dari kami pendapat kami adalah selain perlu adanya tadi kan kalau meng-hire cyber troops itu masih kontroversial ya. Kalau memang dimungkinkan bisa juga meng-hire cyber troops maksudnya dalam artian kita tetap bertindak secara berintegritas, secara jujur. Cuman kita punya pasukan yang mendukung konten-konten online kita. Nah, dari sisi lain untuk bisa meningkatkan citra positif, untuk bisa mengkomunikasikan apa yang kita lakukan, maka kemampuan untuk bisa menampilkan diri di ruang digital, di media sosial itu juga satu hal yang perlu dikuasain. Hal ini agak lebih mudah dilakukan daripada kita mencoba meng-hire cyber troops yang ya kerjanya 24 jam mereka. 24 jam itu mereka bikin konten, tapi ngelepas kontennya nanti jam-jam tertentu. Tadi betul Pak. Jadi kemampuan untuk bisa menciptakan, membuat konten yang informatif dan bisa viral secara cepat mungkin satu hal yang bisa Bapak Ibu lakukan. Kami di Undip juga sedang mempelajari ini. Kita mencoba untuk bisa memberikan pemahaman atau memberikan pelatihan bagaimana penyampaian informasi itu bisa dilakukan secara efektif, efisien, tapi juga punya potensi untuk punya nilai jual berarti ya yang tinggi. Respon saya mungkin seperti itu Pak KPU Kota Samarinda. Mohon maaf tadi agak terputus sedikit suaranya. Terima kasih banyak Pak. Baik, terima kasih Bapak Bangkit atas penjelasannya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari KPU Kota Samarinda. Selanjutnya KPU Kabupaten Merangin. Dipersilakan. Ya. Terima kasih Pak. Suara saya bisa didengar Pak? Kedengaran Bu? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Bangkit selaku pemateri KBRI dan rekan-rekan semuanya se-Indonesia. Ibu pimpinan mungkin masih ada di sini. Ya, ada dua pertanyaan, tapi yang pertama tadi sudah ditanyakan oleh penanya yang pertama tadi. Gitu. Oh ya, nama saya Hayatul Pak Bangkit dari KPU Merangin Provinsi Jambi. Pertanyaan yang mungkin ini sederhana bagi Pak Bangkit, tetapi karena mengusik saya, jadi harus saya tanyakan di sini kaitannya dengan big data analitik. Jadi kalau misalnya tadi bahwa big data analisis big data ini mampu mengungkap suatu fenomena gitu ya, apalagi tadi penelitian Pak Bangkit kaitannya dengan hashtag, ini sangat menarik sekali. Hashtag itu jumlah hashtag yang paling sedikit itu kaitannya dengan tadi yang pemilu kemarin. Nah, yang saya tanyakan adalah ketika misalnya ini medsos ataupun berita atau yang lainnya konten-konten di medsos atau berita yang tersebar, bisakah hanya dengan misalnya apa ya emoji atau
emoji saja, kan ada ya emoji-emoji kayak gitu, itu sudah cukup mampu menarik sebuah kesimpulan. Nah, ketika misalnya cyber troop atau misalnya nanti buzzer itu, mereka kemudian diinstruksikan seperti itu, apakah itu sudah bisa menarik kesimpulan? Atau justru lebih kuat dengan komentar-komentar yang diberikan dalam kolom komentar gitu. Mungkin itu saja, Pak Bangkit. Terima kasih. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hayatul ya. Ya betul Bu, memang keberadaan Cyber Troops ini agak mengusik mengusik ketenangan kita. Mereka bisa mengkampanyekan satu hal yang menurut kita salah, tapi kemudian kita lihat di bawahnya banyak yang kasih likes, kasih favorite, kasih ini ya balasan-balasan positif. Kalau yang mana yang lebih signifikan bisa semuanya Bu. Ada satu penelitian juga, tapi mungkin saya tidak bisa ceritakan detailnya. Sudah agak lama ini. Dia melakukan analisis berdasarkan emoji yang dipakai, tapi emoji seringkali tidak secara lengkap memberikan deskripsi terhadap satu atau respon terhadap satu fenomena, misalnya respon terhadap satu kampanye terhadap satu calon. Maka komentar berupa teks itu lebih informatif. Mereka biasanya bisa berdebat panjang sampai threadnya jadi panjang dari atas sampai bawah kalau di X tuh, atau di Facebook reply-nya jadi banyak. Mereka bisa, dari situ kita bisa menganalisis sebetulnya respon masyarakat terhadap satu isu, terhadap satu kandidat, apa sih yang mereka nilai, apakah mereka menilai secara positif atau negatif, atau kemudian mereka punya concern khusus terhadap satu kandidat kandidat politik yang maju dalam misalkan pemilu atau pilkada. Dari respon-respon seperti itu kita bisa menilai secara lebih kualitatif, secara lebih berkualitas dibandingkan dengan data yang terbatas. Menurut saya emoji itu data terbatas tapi bisa menunjukkan gambaran secara umum ya. Biasanya dari beberapa emoji yang dipakai kita bisa menilai bahwa sentimen terhadap suatu calon itu positif atau negatif, atau sentimen terhadap suatu isu, terhadap kebijakan baru, misalkan nanti KPK mengeluarkan suatu ketetapan yang baru tentang calon gitu, calonnya harus begini harus begitu, maka kita bisa lihat dulu respon dari warganet seperti apa. Kita bisa bandingkan antara diskusi yang muncul dengan penggunaan ekspresi apapun, bisa emoji, bisa likes. Kalau jumlah likes-nya ternyata meningkat secara drastis, artinya ada dukungan positif, kemungkinan besar seperti itu. Nanti bisa juga di triangulasi istilahnya kalau dalam penelitian. Kita cross check datanya. Kalau kita dari hasil big data analytics ini kita konsultasikan dengan ahli komunikasi politik. Kita konfirmasi apakah memang kira-kira tanggapan, pandangan warganet seperti ini bisa dikonfirmasi, atau kalau tidak dikonfirmasi dengan ahli, dengan wartawan mungkin yang punya banyak informasi tentang satu peristiwa, satu tren yang terjadi. Kira-kira respon saya seperti itu Bu Hayati. Terima kasih banyak. Salam kenal Bu. Terima kasih Pak Bangkit. Iya Pak, terima kasih. Salam kenal juga. Oke, baik Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin bertanya? Mungkin ada satu pertanyaan Pak Moderator dari kolom komentar ini. Oh iya Pak, ini dari KPU Kepulauan Meranti. Peran cyber troop jika dikaitkan dengan pemanfaatan big data dalam rangka perbaikan Data data demokrasi ini. Ya, silakan Pak. Kepulauan Meranti di provinsi apa ya? Kok saya lupa ya? Di Provinsi Riau, Mas. Di mana? Maaf. Provinsi Riau. Oh, di Riau. Oke, siap. Terima kasih banyak, Pak. Salam kenal, Pak. Jadi pertanyaan tentang cyber troop dengan pemanfaatan big data untuk perbaikan data demokrasi ya. Ini juga satu hal yang menarik sekali. Semakin ke sini, semakin ke depan, maka data-data informasi digital ini akan luas. Kalau dulu yang namanya informasi digital biasanya dipakai
untuk market research, untuk analisis produk apa yang lagi laku bulan ini, bulan depan. Di Tokopedia yang laku apa, di Shopee yang laku apa, Lazada apa gitu. Tapi ke depannya analisis politik itu juga bisa semakin relevan dengan menggunakan big data. Karena dalam waktu 10 tahun dari sekarang itu akan ada lebih banyak lagi orang yang berinteraksi di ruang digital. Artinya semua persepsi, semua pendapat, opini itu akan di-share di ruang digital. Sebagian opini ini akan bertabrakan dengan cybertroops. Cybertroops-nya akan mengarahkan opini kita. Kita ngomongin saya sangat mendukung kandidat X gitu. Maka cybertroops nanti akan mengkritisi, oh dia itu di belakangnya begini begitu, padahal nggak benar ya. Arahnya supaya kita memilih kandidat Y. Jadi peran cybertroop jika dikaitkan penempatan big data sebetulnya akan semakin relevan, tapi artinya relevannya kalau cybertroop itu untuk memanipulasi opini publik. Jadi kalau cybertroop tadi yang konotasinya lebih negatif, kalau buzzer dia kadang-kadang bisa positif bisa negatif. Mungkin kemarin ada yang familiar dengan istilah buzzer RP gitu. Mereka adalah buzzer yang dibayar. Tapi buzzer lebih terlihat dan lebih terbuka. Yang kemudian lebih positif lagi adalah influencer. Jadi kalau cybertroops mereka konotasinya biasanya dengan penurunan kualitas demokrasi. Kita bisa mengkaitkan antara aktivitas cybertroops dengan nilai atau skor demokrasi Indonesia. Caranya gimana? Teknisnya mungkin itu perlu sesi yang lain untuk membahas, tapi setidaknya ini menjadi diskusi awal yang menarik ya. Temuan awal kami tentang bagaimana jumlah hashtag, jumlah trending topik itu kok punya konsistensi yang sama dengan tingkat kemenangan satu calon presiden kemarin ya, 213 urutannya, ya kok sama dengan jumlah trending. Ini bisa jadi satu penanda bahwa cybertroop itu punya peran yang penting karena cybertroop inilah yang menaikkan isu-isu, yang menaikkan topik-topik yang lagi mereka targetkan. Kira-kira begitu Pak. Terima kasih banyak. Oke, baik. Terima kasih Pak Bangkit Wijawan atas penjelasannya. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan raise hand. Baik Pak, mungkin dari saya Pak, pertanyaan saya sih sangat sederhana. Cybertroops ini kan akan efektif bila dia menggunakan big data. Pertanyaannya kan aktor-aktor di luar KPU ini sudah menggunakan big data dan membangun cybertroops. Bagaimana KPU menyainginya atau tanda kutip ini untuk positif atau membangun cybertroop untuk menyayangi aktor di luar KPU? Apakah sistem yang perlu dibangun seperti itu, Pak? Ya, baik Pak. Ini sangat-sangat menarik dan mungkin kami sedikit menyisipkan peran Undip saat ini ya. Bagaimana kita bisa menandingi cybertroops ini? Mereka canggih loh. Mereka punya pasukan yang banyak, tapi sebetulnya nggak canggih banget. Yang namanya cybertroops influencer online kayak tadi disebut sama Mas Wija itu kayak Trio Macan, lalu kemudian partai sosmed kali ya. Apalagi ya, ya mereka canggih, mereka melakukan analisis dengan ada timnya lah, dengan lebih di atas rata-rata lah. Tapi mereka tidak secanggih yang kita bayangkan. Mereka tidak punya struktur kelembagaan yang kuat. Mereka tidak punya kaki sampai ke level bawah. Jadi kalau mau ditandingi sebetulnya oleh KPU, menurut saya mereka akan cepat kalahnya. KPU ini organ formal nasional, institusi besar. Kalau Bapak dan Ibu sekalian mencoba untuk maksudnya mau membatasi bagaimana mereka mempengaruhi opini publik dalam hal pemilu, itu menurut saya bisa. Tapi memang akan butuh waktu. Mungkin nggak bisa setahun 2 tahun, tapi saya pikir untuk pemilu berikutnya tujuan kita meningkatkan literasi digital masyarakat, membatasi pengaruh buzzer dan cybertroops itu sangat-sangat mungkin dilakukan. Jadi ada kesempatan ke situ. Tapi satu hal yang sedang kita lakukan di Undip adalah
Undip bekerja sama dengan UNESCO, itu kita berusaha untuk membuat ruang digital lebih aman, lebih sehat. Maksud artinya tidak dikotori oleh peran-peran cyber troops dan buzzer yang membuat kita nggak nyaman menggunakan sosial media. Dikit-dikit kalau buka sosial media isinya adalah kandidat tertentu, isu politik tertentu gitu. UNESCO itu membuat panduan tentang pengelolaan ruang digital atau istilah mereka adalah the governance of digital platform. Bagaimana mengatur tata kelola platform digital, maksudnya internet. Ini masih di tahap awal, kita sedang melakukan pemetaan kebijakan, regulasi-regulasi pemerintah di bidang internet, dan tidak hanya Indonesia proyeknya ini, tapi melibatkan negara-negara lain, yaitu Filipina dan Singapura. Saya berharap kita bersama dengan Bapak Ibu di KPU, mungkin kita akan mengundang perwakilan untuk bisa saling berdiskusi bagaimana menciptakan ruang internet yang sehat. Kalau tadi saya bilang, kalau KPU mau menandingi buzzer-buzzer ini sudah sangat bisa menandingi cyber troops, kelembagaannya jauh lebih kuat. Hanya nanti paling kita perlu mengatur siapa sih yang harus berperan, apalagi kalau berkoordinasi, berjejaring dengan institusi lainnya dari universitas, aktivis digital, masyarakat, lalu kemudian organisasi internasional seperti UNESCO yang punya misi yang sama. Kalau kita bergabung, bergerak bersama-sama, kita akan lebih kuat menghadapi cyber troops ini. Ruang gerak mereka akan semakin sempit. Mungkin respon saya seperti itu, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Penjelasannya sangat menambah wawasan kita. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan. Baik, Pak. Sepertinya tidak ada lagi yang ingin bertanya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita sudah memasuki penghujung acara. Terima kasih kepada Bapak Bangkit Wirjawan. Penjelasannya sangat informatif dan sangat membantu kami untuk Satker Provinsi dan Kabupaten, dan ini bisa juga nanti diterapkan di tempat kerja teman-teman. Akhir kata, sebelumnya saya mohon maaf juga sebagai moderator jika ada kesalahan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Ya, mari Pak Fadil, saya izin live. Bu Kadif, kalau masih bersama kita, terima kasih banyak kesempatannya. Mari sampai bertemu di acara berikutnya Bapak Ibu, baik di provinsi maupun di kabupaten kota. Terima kasih banyak Pak. Selamat sore. Terima kasih, Pak. Selamat sore Pak. Selamat sore Mas. Selamat sore, mari. Terima kasih banyak Pak Bangkit. Yes, ya. Terima kasih. Mari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit semua. Terima kasih semua kakak-kakak. Sukses semuanya.